Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas 32 yang beranggotakan Admiral Amarta BP 1910212011, Ahmad Berkah BP 2011513003, Resa Ade Oktaviani BP 201111120004 ingin menyampaikan materi tentang karya ilmiah. Ahmad Berkah dari Fakultas Teknologi Informasi jurusan Teknik Komputer ingin menyampaikan materi tentang definisi karya ilmiah dan contoh-contoh karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmuannya. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Struktur kajian. Struktur kajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti, pokok pembahasan, dan bagian penutup. Kedua, komponen dan substansi. Semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Ketiga, sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif dengan banyak menggunakan kata pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Keempat, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat efektif dengan struktur yang baku. Berikutnya adalah contoh karya ilmiah. Contoh karya ilmiah terdiri dari skripsi, tesis, dan makalah. Pada contoh yang saya berikan ini, saya menggunakan makalah sebagai contohnya. Contoh karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah memiliki berbagai contoh, yaitu dapat berupa artikel, resensi, dan opini. Pada contoh kali ini, saya menggunakan artikel sebagai contohnya. Berikutnya, contoh karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah memiliki banyak contoh, seperti cerpen dan dongeng. Pada contoh kali ini, saya menggunakan cerpen sebagai contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Admiral Amarta BP 1910212011. Saya akan menyampaikan poin kedua tentang jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah karya ilmiah. Karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang ditulis menurut metodologi dan penulisan yang benar. Ciri-ciri karya ilmiah yaitu: pertama, sistematis; kedua, objektif; tiga, cermat, tepat dan benar; keempat, tidak persuasif; kelima, tidak argumentatif; keenam, tidak emotif; ketujuh, tidak mengejar keuntungan sendiri; kedelapan, tidak melebih-lebihkan sesuatu. Bentuk karya ilmiah dapat berupa makalah, usulan, penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Makalah adalah karangan ilmiah yang membahas suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup perkuliahan, seminar, simposium, atau pertemuan ilmiah lainnya. Makalah terdiri atas judul karangan, abstrak, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Yang kedua, karya semi ilmiah. Karangan ilmu populer atau semi ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Karangan jenis semi ilmiah biasanya dinamai ilmiah populer. Ciri-ciri karangan ilmiah populer: pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi; kedua, fakta yang disimpulkan subjektif; ketiga, gaya bahasa formal dan populer; keempat, mementingkan diri penulis; kelima, melebih-lebihkan sesuatu; keenam, usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Bentuk karangan semi ilmiah atau ilmiah populer yaitu artikel, editorial, opini, tips, dan resensi buku. Berikut adalah resensi buku berupa apresiasi terhadap sebuah karya sastra. Resensi buku adalah bentuk kombinasi antara uraian, ringkasan, dan kritik objektif terhadap sebuah buku. Klasifikasi pembuatan resensi buku ilmiah yaitu ringkasan, deskripsi, kritik, apresiasi, dan praduga.
Klasifikasi pembuatan resensi buku non-ilmiah seperti puisi dan novel, yaitu ringkasan, deskripsi, kritik, dan apresiasi. Yang ketiga, karya non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri karangan non-ilmiah yaitu: 1. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. Kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer. Keempat, tidak memuat hipotesis. Kelima, penyajian dibarengi dengan sejarah. Keenam, bersifat imajinatif. Ketujuh, situasi didramatisir dan bersifat persuasif. Contoh karangan non-ilmiah yaitu dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya untuk menyampaikan poin-poin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Oktaviani, BP 2011-2004 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi karya ilmiah mengenai perbedaan dan persamaan antara karya tulis ilmiah, karya tulis semi-ilmiah, dan karya tulis non-ilmiah. Yang pertama itu dari segi sistematika penulisannya. Karya ilmiah terdiri dari bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, penutup, dan bagian penunjang. Bagian pembuka dari karya tulis ilmiah dapat berupa sampul, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan termasuk abstrak. Bagian penunjang karya tulis ilmiah dapat berisi daftar pustaka, lampiran, maupun daftar tabel. Selanjutnya, sistematika karya tulis semi-ilmiah. Sistematika karya tulis ilmiah terdiri dari fakta dan fiksi di dalam suatu tulisan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, dan juga terdapat sebuah opini penulis. Selanjutnya, sistematika karya tulis non-ilmiah yang terdiri dari orientasi atau pengenalan, komplikasi atau munculnya suatu masalah, klimaks, puncaknya masalah, anti klimaks, penurunan masalah, dan penyelesaian, yaitu penutup. Selanjutnya, dari segi diksi atau pilihan kata, karya tulis ilmiah memakai pilihan kata yang baku, yaitu sudah benar dan terdapat dalam KBBI. Sedangkan karya tulis semi-ilmiah menggunakan diksi baku populer, yaitu sudah baku tetapi bersifat umum dan yang biasa dilihat oleh orang-orang. Sedangkan karya tulis non-ilmiah menggunakan pilihan kata yang bebas dan tidak baku. Selanjutnya, dari segi sifat, karya tulis ilmiah memiliki sifat lugas, logis, efektif, dan efisien. Lugas artinya mempunyai satu arti sehingga tidak ada tafsiran sendiri-sendiri. Logis maksudnya adalah disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Efektif yaitu satu kebulatan pikiran, ada penekanan dan ada pengembangan. Sedangkan maksud efisien di sini adalah hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami, sehingga kata yang tidak penting itu tidak dipakai dalam karya ilmiah. Selanjutnya, semi-ilmiah memiliki sifat imajinatif dan persuasif. Imajinatif ini dapat dilihat dari opini yang dikembangkan oleh penulis, dan persuasif ini merupakan sifat yang dapat mempengaruhi pembacanya. Sedangkan karya tulis non-ilmiah bersifat emotif, persuasif, dan deskriptif objektif. Maksud emotif di sini lebih merupakan refleksi dari sebuah perasaan yang terkadang melampaui kebenarannya. Persuasif di sini yaitu bersifat mempengaruhi pikiran pembaca, dan deskriptif objektif bersifat didukung oleh data. Maksudnya di sini tidak didukung oleh data dan fakta. Selanjutnya, dari segi ejaan, karya tulis ilmiah memakai ejaan yang sesuai dengan EYD. Semi ilmiah juga menggunakan ejaan yang sesuai dengan EYD. Sedangkan karya tulis non-ilmiah tidak sesuai dengan EYD karena karya tulis ilmiah ini lebih bersifat bebas dan tidak terikat cenderung tidak menggunakan
bahasa-bahasa yang benar. Selanjutnya, dari segi kata hubung, karya tulis ilmiah memakai kata hubung yang sesuai dengan KBBI atau yang telah ditetapkan oleh KBBI. Sedangkan karya tulis semi ilmiah juga begitu sesuai dengan kaidah kebahasaan, dan karya tulis non ilmiah tidak sesuai dengan KBBI karena biasanya karya tulis ilmiah ini bersifat bebas. Yang terakhir yaitu dari segi bahasa, karya ilmiah memakai gaya bahasa yang formal, sedangkan semi ilmiah memakai kata yang formal dan populer, dan karya tulis non ilmiah memakai gaya bahasa yang konotatif dan populer. Baiklah, itu pembahasan dari kelompok 1. Kurang lebih kami meminta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.